Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kami ya di rubrik Melek Hukum. Nah, kolaborasi dengan menurut saya Mas Rahman, Siap. sarjana hukum. Nah, kita akan membahas. Kemarin kita udah bahas tuh mengenai hukum membawa senjata tajam. Ya. Ya. Jadi ini boleh nggak Ya. alat pemukul? Nggak boleh. Nggak boleh. Nunchaku? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ini apalagi ya? Nggak boleh. Senjata tajam ya? Iya. Lebih nggak berat hukumannya apa sama tumpul sama tajam? boleh. Sama aja. Sama aja ya Sama maksimalnya ya. Sama Tapi aja. keputusan kembali ke Ke penegak hukum. penegak hukum. Golok, Sama nggak boleh. tapi kalau golok buat sehari-hari, Ya. Makanya tadi tuh semuanya saya bilang nggak boleh, kecuali kalau motifnya untuk profesi, pertanian, rumah tangga, dan alat pusaka. Kalau saya pusaka boleh dibawa, Boleh. tapi kalau dipakai nggak boleh. Kalau Untuk- buat petantang petenteng tidak ada tujuannya Nah, dan itu ada tujuan mengancam, itu Mengancam. nggak boleh. Itu nggak tuh. boleh. Perhatikan ya, Nah, boleh kalau apa, tidak Iya. boleh kalau apa. Iya. Oke, kalau motif bela diri itu tidak diperbolehkan Iya. karena tidak ada hukumnya di Indonesia, bener nggak? Betul. Tidak ada hukum membela diri di Indonesia. Ada sebenarnya. Ada. Ada Oke, baik. Seperti apa itu dasar hukum membela diri? membela diri ya. Ah, Oke. Sebenarnya kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 itu bunyinya tidak dipidana bagi orang yang melakukan pembelaan diri dengan terpaksa. terpaksa. Terpaksa karena melindungi diri sendiri atau orang lain, harta atau benda, terus juga ada kehormatan atau kesusilaan dengan serangan yang sangat dekat Serangan yang sangat dekat dengan melawan hukum. melawan hukum. Iya, dengan melawan hukum maksudnya kan tujuannya dia untuk membunuh, bukan buat bela diri, bukan buat belajar, begitu. Nah, Oke. itu dasarnya. Itu dasar hukumnya ya. Iya. Jadi nanti buat orang-orang yang masuk kategori itu dia termasuk alasan pembenar. Alasan pembenar. Pembenar yang nantinya akan divonis hakim dilepaskan. Dilepaskan. Kalau memang dia terbukti tapi ternyata dia karena tindakannya dia membela diri, tindakannya dinyatakan tidak bersalah. Oke, artinya apabila ada ancaman kepada kita yang jelas dan Ya. dekat, Ya, tidak bercanda atau ada ancaman pembunuhan, ya. baik ke kita atau anggota keluarga kita, kita tidak dipidana kalau membela diri. Ya. Begitu ucapan hukumnya. Ya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi nih. Ini menurut beberapa para ahli dan juga saya teliti dari beberapa website yang terpercaya. Itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, dari jangka waktu atau durasi dia benar-benar dalam keadaan terpaksa, tidak ada pilihan lagi, tidak ada opsi lagi. Itu yang pertama. Yang Waktu kedua, ya? waktu. Kalau misalnya dia ada waktu untuk kabur, tapi dia memilih untuk lawan, tetap dia salah. Oke. Artinya dia dalam keadaan terdesak, dia benar-benar tidak punya pilihan, itu salah satunya, salah satu syaratnya. Yang kedua, ada yang dibela. Ada yang dibela. Diri sendiri atau misalnya kehormatan ini biasanya karena kekerasan seksual, kekerasan seksual atau pelecehan. Dan harta ini misalnya rumah, ada motor atau mobil, kalau kita tinggalin hartanya hilang, gitu. Kita nggak apa-apa untuk menjaga harta. Itu ada yang dilindungi, bukan karena sok-sokan atau apa, ada yang dilindungi, ada tujuannya ya. Yang terakhir ini, dengan tindakan pembelaan kita mencegah ancaman tersebut. Jadi kita misalnya ngebunuh ataupun kita memukul orang itu, tujuannya adalah untuk mencegah mengancam kita tadi. Mengancam kita tadi. Dengan tindakan kita bisa mencegah perbuatan tindak pidana tersebut. Itu syaratnya itu. Kalau ini sudah terpenuhi, maka nanti dianggap alasan pembenar. Alasan pembenar Dan nanti oleh hakim divonis bebas. Oke. Ya. Jadi dengan alasan pembenar tadi
divonis bebas, tapi ya tergantung tadi proses penyidikan, proses pengadilan ya. Iya. Nah, kalau untuk itu hukumnya tertulis seperti itu. Iya. Apakah ada pasal lain yang menyebutkan hal tersebut? Selanjutan dari pasal itu mungkin? Saya kira itu sih. Itu ya. Itu kalau buat pembelaan diri. Untuk pembelaan diri ya. Betul. Jadi oke. Itu kan yang tertulis ya di KUHP. Iya. Nah, namun sayangnya yang diterapkan di masyarakat kok kayaknya agak berbeda. Itu dia. Ya, nah ini harus kita kupas ya, supaya masyarakat ini ya tidak takut dalam membela diri, tapi juga tidak terlalu berani sampai melakukan tindak pidana membunuh atau terjebak dalam catatan hukum ya kan. Iya. Baik, kita kan bahas mengenai, tapi sebelumnya nih ya, sebelumnya kita mungkin lihat kasus dulu ya. Iya. Ada beberapa kasus yang menarik untuk kita bicarakan ya. Oke, siap. Yang utamanya adalah melawan begal malah jadi tersangka. Oh, itu sering. Nah, itu sering ya. Sering. Nah, iya. Di sini pertanyaannya kan, apakah tindakan itu tepat? Yang menetapkan tersangka adalah penyidik polisi. Penyidik. Jadi kalau tersangka itu tapi belum tentu dihukum atau belum. Untuk catatan kebaikan di itu belum, karena belum dinyatakan vonis. Oh, jadi tidak ada catatan. Belum ada catatan. Jadi tersangka itu belum tentu mendapatkan tindakan hukum ya. Ada tapinya. Tapi apa itu? Tapi kalau dia sudah terlanjur tersebar di media sosial, walaupun misalnya ditetapkan tersangka, ini kan udah mencemarkan nama baik. Oh. Iya. Tapi itu nanti adalah pembahasan yang lain itu sebenarnya nanti termasuk ganti rugi. Ganti rugi karena pencemaran nama baik. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dan sering sekali. Nah, yang pertama adalah si Irfan ya 2018 di Bekasi. Dia itu dalam kasusnya mungkin teman juga tahu karena cukup viral. Iya. Waktu dibegal, ya dia sendirian dia melakukan perlawanan. Dua orang yang membegal. Dia posisinya kayak gimana tuh? Posisinya dia tidak bisa lari karena sudah dipepet, dia berusaha kabur namun selalu dipepet di jembatan layang lagi. Nah, artinya posisinya dia tidak bisa lari. Kemudian dengan tadi mungkin bisa jadi pembenar karena dalam waktu singkat sudah diancam, bahkan sudah dilukai, sudah ada buktinya. Dia melakukan perlawanan. Karena mungkin dia anak silat ya, dia bisa merebut celuritnya, kemudian bisa dibalikan ya. Namun sayangnya mengakibatkan begalnya terbunuh. Nah, setelah itu temannya begal yang selamat tadi malah melapor ke polisi. Sehingga si Irfan dicari, ditangkap, dijadikan tersangka. Betul. Nah, bagaimana menurut Mas Rahman? Jadi kalau yang saya bahas tadi itu sebenarnya hitam di atas putih lah, aturan mainnya. Tapi pelaksanaannya di lapangan itu tentu berbeda. Faktor-faktor tertentu misalnya alat buktinya, penegak hukumnya seperti apa, terus juga belum lagi nanti waktu diproses peristiwa di persidangan ini bagaimana, artinya ini sangat berpengaruh. Nah, itu terjadi karena kekurangan alat bukti. Alat bukti misalnya saksinya kurang, tidak ada yang menyaksikan. Terus bagaimana misalnya si Irfan ini untuk meyakinkan penegak hukum bahwasanya dia benar-benar membela diri. Itu yang jadi faktor penentu. Terus adakah rekaman di lokasi tersebut yang mengambil video itu? Itu sebagai penguat sebenarnya. Kalau walaupun dia motifnya untuk membela diri, sekarang siapa yang percaya dengan dia menggunakan motif itu? Itu yang jadi persoalan. Itu. Sedangkan waktu itu kan begalnya ada temennya. Yang dengan bisa ngasih keterangan lain. Iya, betul. Paham. Ya itu begitu teman-teman. Jadi kenapa si Irfan jadi tersangka ya, karena penerapannya mungkin bisa berbeda di lapangan. Oleh karena itu tergantung tadi proses tadi termasuk buktinya. Nah, mungkin maksud polisi adalah mengamankan ya. Khawatirnya kan terjadinya berbeda ya apa yang diucapkan dengan Irfan atau dengan yang ini, jadi ya sama-sama diamankan. Soalnya kita nggak ada yang tahu. Itu kan kronologinya membela diri. Bisa jadi karena tidak ada bukti, asumsinya adalah ini sama-sama pertikaian, sama-sama berantem. Jadi kan masuk akal. Alat buktinya mana gitu. Bagaimana dia membela diri? Jangan-jangan ini
berantem di antara mereka, atau jangan-jangan si Ilvannya ini yang berusaha untuk membunuh ini. Ya, bisa jadi. Jadi itu dibulak-balikan fakta. Jadi itu makanya perlu penyelidikan lebih dalam lagi. Oke. Nah, yang kedua ini agak unik juga. Misalnya terjadi di Jogja ya 2018, jadi peristiwa kelitih ya. Begal di sana disebut kelitih. Mungkin ya karena terpaksa ya kan, ada begal kelitih itu sehingga pengemudi mobil ini dia tidak membawa senjata kan, tidak melawan, tapi dia dipepet terus, dikejar terus dan segala macam sehingga dia terpaksa untuk menabrak kendaraan, namun kendaraan motor ya, dari begal tersebut. Namun saat disayangkan ya itu tadi karena tidak seimbang terus jatuh terus meninggal. Nah, bagaimana itu hubungannya? Ya, lagi-lagi kan tergantung kronologi. Posisinya kita nggak tahu apakah memang dia benar-benar terpepet atau sebenarnya mobil ini bisa kabur gitu. Kalau ternyata mobil ini dia masih bisa kabur tapi dia milih nabrak, dia tetap kena. Karena posisinya tadi seperti di pasal 1, dia ya tidak ada yang dilindungi. Kayak seperti harta atau apa kan, maksudnya itu kan. Atau dia dalam kendaraan masih bisa berpindah gitu kan. Iya, dan juga misalnya dalam mobil nih. Kalau dia ada pilihan untuk kabur, berarti kan dia tidak dalam keadaan terdesak. Gitu. Jadi tergantung kronologi seperti apa. Makanya lagi-lagi ini peristiwa di persidangan tergantung pengacaranya siapa. Tergantung siapa yang bisa meyakinkan dengan asumsi-asumsi seperti itu. Misalnya nanti ada juga yang memberikan lokasinya, mapnya seperti ini, mustahil kalau misalnya mobil untuk kabur misalnya. Satu-satunya pilihan adalah menabrak begalnya ini supaya dia tidak masuk ke mobil. Itu lagi-lagi pinter-pinternya ini penegak hukum seperti pengacara ataupun jaksa nanti ketika mengadu argumen ya di persidangan itu. Gitu. Jadi penentuannya juga termasuk itu ya. Iya. Cuma kalau kalau orang jahat kemudian banyak uang terus yang bayar, sangat bisa. Itu bayar pengacara yang top, lepas dari kejahatan. Bisa, sangat bisa. Ya itu sudah itu ya. Kita akan lanjut ke selanjutnya ya. Jadi yang ketiga nih, kasus di Medan, laki-laki membela diri. Nah, ya karena yang kelihatannya itu ya membela diri ya, karena memang dalam ancaman. Terus dia jadikan tersangka, tapi tidak ditahan. Atas dasar apa biasanya kalau dia jadikan tersangka tapi tidak ditahan? Misalnya. Oke, ditetapkan tersangka tapi dia tidak ditahan ya. Itu nanti masuk ke hukum acara pidana itu. Sebenarnya sih ditahan ini, penahanan ini kan dilakukan khawatirnya untuk menghilangkan bukti permulaan. Yang kedua, takut malah menambah korban. Terus yang ketiga, mungkin hal-hal yang lainnya lah yang dapat mempengaruhi proses daripada penyidikan. Tapi kalau misalnya dia tidak ditahan dan dia bisa dijaminkan dia aman-aman saja, misalnya ada yang mengkawal lah, ada yang misalnya dari pengacaranya bisa menjaminkan orang ini karena dia sudah menjadi kuasanya, itu bisa-bisa aja. Oh bisa ya? Bisa-bisa hanya aja. Wajib lapor mungkin ya? Iya betul. Oke, itu tadi yang dijadikan tersangka, kemudian tidak ditahan. Nah kasus keempat ini yang cukup ramai juga, kabar reskrim sampai turun tangan, yaitu yang di Lombok. Di Lombok di mana seorang pria, Amak Sinta kurang lebih namanya, mau jenguk ibunya lagi sakit di rumah sakit, kirim makanan. Itu kronologinya. Kemudian di jalan dia dihadang sama 4 orang. 2 motor. Ya. Ketika ditanya komunikasi ya dia menjawab. Namun kemudian terjadi ancaman ya, melakukan serempetan. Oke. Nah, si Amak Sinta juga nyadar posisi ini menyulitkan dia harus kabur. Dia sudah berniat kabur. Iya. Namun ternyata dilakukan tebasan-tebasan atau penyerangan. Iya. Sehingga dia merasa kalau saya terus kabur bisa kena ini. Terus maka dia melakukan pembelaan. Pembelaan ini dia membawa pisau dapur dari rumah. Oke. Ini yang menarik ya. Dia membawa pisau dapur dari rumah. Nah,
kalau dari yang undang-undang kita bahas kemarin ya, ya melanggar. Tapi dia membawa pisau dapur dari rumah karena memang di situ area yang sangat rawan. Dan dia disarankan oleh istrinya untuk keselamatannya. Nah, yang dibahas di sini adalah dia berhasil melakukan perlawanan sehingga 2 orang begal terbunuh. Kemudian masuk ke laporan polisi, si Ahmad Sinta ini ditahan. Ditahan, ya kan, dinyatakan jadi tersangka. Itu. Nah, kita akan bahas mengenai proses ini apakah sudah benar. Baik. Sebenarnya sih kalau ditetapkan sebagai tersangka itu sih tidak menjadikan penyidikan itu tidak benar. Tetap itu dianggap benar karena kan tersangka ini kita masih mengira-ngira. Masih tersangka kan, itu belum tentu nanti terdakwa, belum tentu nanti dia terpidana. Iya. Jadi itu proses teman-teman ya. Jadi jangan kalau ada orang panik nanti tersangka terus panik, gini kok ngelawan begal kok, ikuti dulu prosesnya. Ikuti dulu prosesnya, proses hukum yang berlaku. Kalau sesuai ini kan yang kita lihat, nah baru nanti kita lihat hasilnya dalam pengadilan gitu kan. Terus sebelum tersangka ini polisi tidak bisa semena-mena untuk menangkap. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau untuk penangkapan itu harus ada bukti permulaan. Bukti permulaannya apa nih? Kalau laporan atau apa sudah terkumpul, baru dia ada surat izin tugas penyidikan. Tugas penyidikan dari kepolisian. Artinya dia punya surat perintah. Tidak bisa misalnya dia belum terbukti, belum ada apa-apa, langsung ditangkap, langsung ditahan, nggak bisa. Itu semua ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Nah, nanti di dalam tersangka itu nanti banyaklah tahapan-tahapan yang lainnya. Ada nanti penggeledahan ini pemeriksaan, penahanan kalau misalnya diperlukan. Ada itu penyitaan, misalnya ada pisau tadi itu misalnya kan disita nih, dilihat ternyata jangan-jangan dia udah niat untuk membunuh atau ternyata cuman ke bawah. Ini kan nanti disidik lah. Baru nanti diberikan kepada kejaksaan, serasa buktinya sudah cukup, baru nanti kejaksaan baru dilimpahkan ke pengadilan. Baru nanti statusnya dari tersangka ke terdakwa. Nah, terdakwa ini nanti disitulah prosesnya. Prosesnya di situ. Jadi belum telat sebenarnya sih. Masih bisa bebas. Namun yang terjadi ini sebelum dia masuk laporan ke pengadilan, kalau nggak salah sebelum dia menjadi terdakwa, itu terjadi protes oleh masyarakat. Nah, masyarakat mendatangi kantor polisi itu beramai-ramai karena merasa ini melakukan pembelaan diri. Orang membela diri kok malah ditahan, ya kan? Kan bisa seperti proses yang tadi, istilahnya yang proses ketiga tadi ya, tersangka tapi tidak ditahan. Nah, ini mengakibatkan proses yang kasus-kasus tadi ternyata penerapannya berbeda di masyarakat. Di sini masyarakat menilai, loh ini harusnya ya tersangka boleh tapi tidak ditahan karena dia membela diri atas dasar pasal 1 tadi. Perlawanan yang tidak seimbang. Jadi alasan pembenar kan, 1 lawan 4. Mereka bersenjata semua. Dia cuma pisau dapur kecil. Harusnya yang ditetapkan tersangka mereka. Bisa jadi, ya kan? Nah, gimana tuh? Sebenarnya ada jalur lagi, kan pasti tergantung ya proses penangkapan dan juga penggeledahannya ini bagaimana. Pasti kan kalau itu nggak tuntas, berarti penangkapan sama penggeledahan ini ada yang nggak tuntas. Artinya dari prosesnya aja sudah nggak tuntas. Itu bisa diajukan namanya pra-peradilan. Jadi nanti sebelum dimasuk ke ranah pengadilan, itu nanti ada pra-peradilan. Di situ nanti kita mempermasalahkan soal penangkapannya, prosesnya. Bisa ya? Bisa. Nah, itu misalnya dia udah ditahan. Yang bisa mengajukan pra-peradilan nanti dari pihak keluarga bisa. Pihak keluarga bisa melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan. Nah, bahwasannya saya nggak layak ini ditetapkan sebagai tersangka, harusnya mereka gitu. Kalau begitu kan namanya asas pidana itu adalah asas praduga tak bersalah. Buktinya udah ada belum gitu. Artinya kalau memang belum valid buktinya, harusnya ditetapkan sebagai saksi aja. Mereka yang tersangka jelas-jelas mereka 4 orang. 4 orang bawa senjata gitu. Melakukan tindak pidana kan? Iya. Tapi bisa jadi
kita nggak ada yang tahu ya. Jangan-jangan 4 orang ini, 2 orangnya tewas ya, sorry. 2 orangnya lagi, jangan-jangan mereka bikin kronologi yang berbeda. gitu. Iya, bisa jadi karena misalnya 4 orang ini sedang ngopi, tiba-tiba 1 orang ini dia membawa pisau dapur untuk menghabisi atau apa misalnya. Bisa aja. Karena lagi-lagi semua tuh di tangan pembuktiannya ini, buktinya ini. Ya, jadi tetap proses hukum harus tetap berjalan. Karena apa saja bisa terjadi kan, makanya penyidikannya segala macam. Iya kan, itu teman-teman ya. Jadi kalau secara hukum prosesnya harus berjalan dulu. Iya. Kemudian kalau misalnya ada protes, lakukan dengan sesuai hukumnya, misalnya pra peradilan tadi. Iya. Nah, tapi ini yang menjadi catatan ya. Di BBC atau Kompas, lupa saya baca. Ini dipaksa untuk menjadi tersangka. Itu. Disuruh tanda tangan untuk menjadi tersangka. Saya nggak paham, mungkin biar urusannya cepat atau gimana. Mana sih Amak Sinta ini, mohon maaf, buta huruf, tidak bisa baca. Tidak bisa baca sehingga dia tanda tangan karena dikira keterangan dia membela diri disetujui. Pertanyaannya begini, apakah si Sinta ini menyewa pengacara pada saat proses itu? Sepertinya tidak ada. Harusnya. Makanya kenapa pengacara ini kalau misalnya dalam perkara pidana ini kalau bisa dia mendampingi, jangan waktu di pengadilan aja, tapi waktu ditetapkan sebagai tersangka. Karena bisa jadi ya itu hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Nah, adanya pengacara atau misalnya LBH ya, itu untuk memastikan proses ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Kalau memang bersalah, oke, tapi buktinya apa? Prosesnya benar nggak gitu. Nah, makanya kan kalau misalnya si Sinta ini dia sudah memberikan kuasa kepada si pengacara, pengacara dia berhak untuk menemenin. Buat menemenin dia untuk membuat laporan itu. Membuat berita acara penyidikan, misalnya nanti dia ngaku-ngaku atau apa, itu kan jadi permainan sebenarnya. Iya, khawatirnya begitu, ada oknum-oknum yang mempermainkan hukum, ya kan? Karena banyak sudah terjadi kasus di masyarakat, ya. Makanya oleh karena itu perlunya untuk pihak polisian kembali membenahi anggotanya supaya lebih berpegang pada hukum. Nah, dan lucunya lagi ketika ini sudah jadi tersangka, proses bergulir, nah, Kabareskrim Komjen Agus langsung turun tangan menyuruh menghentikan penyidikan. Artinya ada tidak sinkron pendapat antara Komjen Agus yang di atasannya dengan yang penyidik yang di NTB. Padahal penyidikan itu kan tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun. Betul. Akhirnya secara struktural ini kan pendapat kok hukum bisa ditekan ya sama atasannya atau gimana kan bisa aja. Iya betul. Ya gimana itu? Berarti dari atasannya ini menghentikan penyidikan ini. Oke, menghentikan penyidikan. Jadi itu udah nggak muncul lagi ya? Udah nggak ada lagi. Jadi kasus itu sudah selesai karena dihentikan penyidikannya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak di dalamnya ya, makanya saya itu ditanya ya, kalau kesulitan menyelesaikan masalah pidana tuh apa sih? Satu, di pihak kepolisian sama kejaksaan. Iya. Karena jujur aja pengacara kalau misalnya di bidang perdata mungkin dia bisa duel ya di pengadilan gitu. Tapi kalau misalnya masalah pemeriksaan kasus pidana kan hanya wewenangnya sih polisi sama kejaksaan. Artinya pengacara pun tidak bisa ikut campur masalah seperti itu. Itu kan masalah kode etik ya, kode etik kepolisian. Nah, makanya sekarang tuh lagi zaman-zamannya viral. Itulah Hotman Paris sekarang menggunakan sistem viral dan viral. Pada akhirnya bisa aja itu nanti kan si kasus ini Sinta misalnya ternyata diduga ada penekanan atau intimidasi pada saat pemeriksaan. Bisa aja misalnya dibuat di press release itu di berita-berita, artinya kan hanya itu yang bisa kita mainkan karena kita bukan siapa-siapa. Itu ya memang pasti ada ketidaksinkronan kayak gitu. Tapi seharusnya dari alurnya dan dia bertentangan, harusnya itu udah menyalahi kode etik penyidikan. Ya. Nah, ini kan kita ngomongin ya karena ini channel bela diri, tapi berkaitan dengan yang kemarin kan. Iya. Gitu kan. Apabila kita melakukan pembelaan, ya kan, seperti saya misalnya ya, saya di jalan, dihadang, melakukan pembelaan. Dalam artian karena saya tidak bisa kabur karena kepalang atau apa. Nah, ketika saya melakukan pembelaan itu, nah batas-batasnya sampai mana nih? Batas-batas pembelaan diri saya sampai mana? Apakah kita lumpuhkan atau bagaimana?
Pokoknya sih kalau itu kita nggak usah berpikiran panjang ya. Kalau kan kalau masih bisa kabur ya kabur ya kan. Karena untuk ya kalau nggak bisa kabur. Kalau yang nggak bisa kabur ya udah lakukan sebisanya gitu. Lakukan sebisanya. Ya, kalau dilumpuhkan dia udah nggak berkutik, selesai udah kabur. Tapi kalau misalnya dia dilumpuhkan dia masih melawan lagi, mohon maaf dibunuh pun juga nggak apa-apa. Oke. Berarti ada alasan pembenar tadi berarti. Ya, harus ada tindakan yang menghentikan tindakan dia. Kalau dia udah berhenti, misalnya kita udah melumpuhkan nih, dia udah berhenti, nah udah, berarti jangan dilanjutkan. Oke, jadi intinya adalah tindakan yang menghentikan tindakan pidana. Iya. Begal tadi ya. Jadi kalau dia ke saya, kalau saya sudah cukup, misalnya dengan memukul terus dia sudah jatuh tidak bangkit ya sudah cukup. Cukup iya. Tidak perlu tambahin lagi. Tambahin nggak perlu ya. Iya nggak boleh. Tapi kalau kita khawatir dia bangun lagi terus serang kita lagi, kan bisa kabur. Karena dia sudah tidak berdaya. Iya. Jadi itu teman-teman ya, ada banyak pilihan. Kita bisa kabur, bisa juga melawan tapi terukur ya tentunya terukur, ya. Iya. Jadi tidak berlebihan. Karena apa-apa yang terjadi itu nanti ya sesuai prosesnya tadi. Kalau kita berlebihan ya kena nggak? Kena. Itu ya, yang makanya kalau kita berlebihan kita kena. Misalnya kita sudah karena emosi tidak terkontrol mungkin ya. Iya ya. Guncangan yang hebat. Nah, guncangan yang hebat itu kan. Tapi kan sebenarnya kan itu mengatur mengenai guncangan yang hebat ya. Tapi saya khawatir karena kan guncangan hebat ini adalah pasal karet. Jadi bisa aja mengatasnamakan guncangan hebat, tapi dia istilahnya menghabisi semaunya. Oke. Soalnya tolak ukur guncangan yang hebat ini apa gitu. Tapi bisa aja sih dengan dia nanti dihadirkan psikolog kali ya untuk mengukur apakah dia benar-benar dalam guncangan hebat apa enggak. Iya, bisa jadi. Iya. Nah, misalnya nih kita baru pulang tuh kan. Iya. Ternyata ada perampok berusaha perkosa anggota keluarga kita. Itu kan guncangan yang hebat tuh. Oke. Pasti kita tidak berpikir panjang. Pasti. Sangat marah. Kamu melakukan penghabisan itu kena pasal enggak? Harusnya kena. Kena ya? Harusnya kena. Kalau kita ya udah mukul aja tapi tidak berulang kali, tapi memang dia kondisi fisiknya mungkin kurang bagus, jadi yang melakukan tindakan kriminal tadi meninggal gimana? Ya, harusnya dibenarkan. Harusnya dibenarkan. Karena guncangan tadi kan? Iya. Jadi tergantung prosesnya, penyidiknya, semua bukti. Iya. Tapi ada juga ya yang dia diperkosa, terus pacarnya ya, atau yang laki-lakinya itu membunuh. Ternyata si laki-lakinya ini ditetapkan tersangka. Ada juga yang saya lupa itu, pokoknya ibunya dalam kondisi sakit, lumpuh, dan ternyata dia diperkosa sama tetangganya, dan anaknya melihat dan langsung membunuh orang itu. Lalu anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Ya jelas ini kan ya sebenarnya tidak salah dia tuh, tidak salah. Cuman lagi-lagi kan mohon maaf nih ya, penegak hukum seperti kepolisian ini tidak semuanya mereka memiliki pendidikan yang tinggi sebenarnya. Oke. Jadi makanya perlu pentingnya kembali lagi pihak kepolisian ya mendidik kembali ya anggota-anggotanya untuk mengenai hukumnya itu sendiri supaya bisa berpegangan hukum dengan tepat ya, sehingga di masyarakat dinilainya enak, sinkron ya, atasan sampai bawahan, tidak silih indi atau berbeda satu sama lain. Karena kami masyarakat ya istilahnya agak gimana ya kalau kita mau bela diri, jadi serba salah ya. Serba salah. Kalau ngalah malah mati. Kalau misalnya kita ngelawan, kita yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kita harus butuh kejelasan ya, aturan main, istilahnya kalau perlu buat aturan baru atau hukum baru di kepolisian atau DPR atau siapalah yang berwenang bikin hukum, kemudian kepolisian juga memberikan keterangan atau edukasi ya ke masyarakat ya. Ya, betul. Cobalah memberikan edukasi ke masyarakat mengenai pembelaan diri yang sekiranya yang sah menurut hukum. Tapi ya sebenarnya sih kalau masalah peraturan saya kira sih sebenarnya cukup ya. Udah cukup ya. Tinggal sistemnya aja nih. Sistemnya ya. Sistem penerapannya seperti apa? Kadang dari penyidiknya ini sih. Itu yang bermasalah. Memang kuncinya di situ sih. Jadi kalau pas kena oknum tanggal tua udah susah. Tanggal tua. Aduh. Ya, itu ya. Jadi mengenai teman-teman itu tadi mengenai diskusi kami kasus-kasus melawan begal atau bela diri malah jadi tersangka. Ternyata begitu prosesnya ya. Terus kemudian ada tips nggak atau saran-saran buat teman-teman ya, orang awam maupun orang bela diri, bagaimana supaya tidak terjebak di hukum ini kan, karena dia bisa salah langkah, salah melakukan pembelaan, jadi kena hukum. Bagaimana?
Makanya saya juga itu berulang kali memikirkan itu tuh. Saya kan juga belajar bela diri dari guru kan. Kalau saya sih tetap membawa alat bela diri, tapi sebagai alat profesi, karena kan buat latihan ataupun mengajar. Nah, namun kalau ada hal yang serupa, kalau selama saya tidak bisa kabur, ya saya pasti menghabisi. Menghabisi artinya udah nggak usah mikir saya harus gimana, lebih baik kita menjaga nyawa kita daripada jeratan hukum. Kalau jeratan hukum tuh nanti masih bisa didiskusikan lah sama pengacara kita. Cuman kalau masalah nyawa nggak ada yang bisa dikompromikan gitu. Artinya sekarang gini aja, buat orang-orang awam tinggal pilihannya dua. Selama masih bisa kabur. Tapi kalau udah nggak bisa kabur, habisin. Itu aja. Jadi itu ya. Kita bisa kabur ya kabur. Nah, kita berusaha untuk melawan balik, bela diri ini melumpuhkan ya. Iya. Kalau bisa melumpuhkan dulu. Kalau tidak bisa ya udah nggak mau. Habisin aja. Karena pilihan terakhir. Iya. Pilihan terakhir mau nggak mau ya. Ya daripada kita yang mati kan, kita punya banyak keluarga, punya banyak perjuangan. Nah, ya mau nggak mau seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya, melakukan pembelaan diri. Meskipun nanti ada penahanan atau apa, itu ya paling nggak kita masih hidup ya. Begitu bermanfaat untuk orang lain. Tapi sebenarnya sih wajar sih ada aturan yang mengatur kayak gitu. Kayaknya agak ribet ya. Agak ribet, harus dalam keadaan terpaksa lah atau apa, karena takut disalahgunakan pasal tersebut. Misalnya nih, membawa alat bela diri. Alat diri khususnya buat praktisi bela diri ya kan, yang tajam-tajam ya kan. Biasanya kan kalau ada perkumpulan, ada organisasi perguruan gitu, mengerahkan massa tapi motifnya untuk menjaga diri kan. Nah, itu kalau misalnya dia ada pertikaian dan dia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya, itu termasuk pembunuhan berencana. Oke teman-teman ya. Jadi misalnya kalau kita paham. Jadi karena sudah disiapkan dari rumah, membawa alat itu. Terus kemudian terjadi pertikaian, mungkin direncanakan atau tidak, tetap masuk. Betul. Walaupun saya misalnya nih ya buat jaga diri aja lah. Tapi ketika ada orang yang datang membuat pertikaian dan saya misalnya langsung menghabisi, itu masuk perencanaan. Karena perencanaan ini kan udah ada yang dipersiapkan. Nggak harus dia bikin jebakan lah, nggak bikin trap, harus bikin sesuatu biar dia jerak, enggak. Tapi dia sudah menyiapkan ini. Dibilang pembunuhan tidak berencana itu apabila misalnya dia spontan untuk menghabisi nyawanya dengan hal-hal yang tidak bisa diduga, pakai batu, pakai benda di sekitar kita. Tapi kalau dia sudah menyiapkan alat, itu termasuk pembunuhan berencana. Meskipun tadi tujuannya tidak untuk itu. Tidak. Awalnya. Tapi motifnya. Kemudian tiba-tiba makanya bahayanya undang-undang darurat itu, kalau dia udah ada persiapan, tiba-tiba nanti ada pertikaian, ada yang ngajak ribut lah gitu, masalah parkir misalnya, dibacok lah orang itu, dia bukan pembunuhan biasa, bukan penganiayaan lagi, pembunuhan berencana, dan itu ancaman pidananya adalah maksimal seumur hidup. Maksimal seumur hidup. Atau pidana mati, bisa pidana mati, dan minimalnya adalah penjara 20 tahun. Itu ada di pasal 340. Agak ngeri-ngeri sedap ya, kita mau bela diri. Misalnya saya bawa alat latihan karena kita ketemu perguruan dengan perguruan, demo, bawa yang tajam dong. Masa pendekar bawa yang tumpul ya kan? Saya bawa. Kemudian misalnya terjadi begal datang nih. Nah, saya tahu diri kalau saya pakai celurit ya pasti menangnya saya. Cuman khawatirnya kan tidak bisa menjaga keselamatan dia. Apa iya masa celurit ini kalau tak bacokin ke dia pembunuhan berencana, aku lempar aja gitu. Kayak gimana? Kan lucu. Iya, benar. Gimana? Intinya yang harus dituntaskan adalah dia dalam kondisi pembelaan diri atau tidak. Jadi adanya serangan yang masuk dulu. Iya. Kan sama kayak Sinta itu sebenarnya harus dibenarkan. Walaupun dia bawa pisau dari rumah. Walaupun dia melanggar undang-undang darurat, tapi ya bisa juga nanti dipakai alasan yang lain. Tapi kan dia dalam kondisi terdesak. Terdesaknya itu. Kalau terdesaknya dia, ternyata bukan dalam keadaan terdesak, ya udah, pahit-pahitnya kena penganiayaan kalau misalnya dia nggak mati, ataupun pembunuhan. Itu teman-teman ya. Jadi jangan karena Anda bawa senjata terus ada begal, makanan empuk nih. Ada aturan main. Ada aturannya ternyata. Nggak boleh ya. Jadi kalau kita melihat sama Sinta tadi, kasus tadi itu menarik ya. Memang dia melanggar membawa alat senjata tajam, tapi dia juga selamat karena senjata tajam yang dia bawa. Artinya ya itu tadi, Anda bisa menyimpulkan sendiri lah ya. Saya tidak menyarankan, tapi ya Anda bisa berpikir sendiri. Makanya saya kalau kemana-mana sih aman pakai senjata tumpul.
Ya paling enggak kalau dia tepar nggak mati lah. Artinya masih bisa dikenakan pahit-pahitnya ya, kena penganiayaan, itu pun juga masih bisa ditakar. Ya, soalnya istilahnya kan buat apa belajar bela diri, ketika kita bela diri malah jadi tersangka. Iya. Itu pahit banget buat kita ya belajar bela diri kan. Betul. Tapi dengan tadi diskusi kita, semoga bisa tercerahkan ya. Siap. Langkah-langkah apa yang bisa diambil sesuai keterangan diskusi kita bersama tadi. Emang nih harus nonton dari awal sampai akhir ini. Kalau enggak, kalau cuma potong-potong nggak paham. Nggak paham. Karena ini udah rinci banget sih. Salah persepsi. Iya. Oke ya, jadi bela diri boleh. Nah, dengan catatan yang tadi, tonton sampai penuh. Oke, baik, terima kasih Mas Rahman. Siap. Nanti kita akan lanjut dengan topik-topik lebih menarik lagi. Siap. Terima kasih penjelasannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.